Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu topik dari mata kuliah jaringan komputer dengan judul keamanan jaringan yang berfokus pada firewall, IDS, dan IPS. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang keamanan jaringan firewall, IDS, dan IPS, nah terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sifra Tambun dengan NIM 11S23017 dari Prodi Informatika dan dari kelas 12 IF1. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang apa itu firewall, IDS dan IPS, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan dari dibuatnya presentasi ini. Nah, tujuannya itu adalah yang pertama, untuk memahami pentingnya melindungi jaringan dari ancaman cyber. Nah, yang kedua, untuk memahami peran firewall, IDS, dan IPS dalam keamanan jaringan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan dan keunggulan masing-masing alat. Yang keempat, memberikan langkah-langkah penerapan yang efektif. Dan yang kelima, untuk membantu memenuhi standar keamanan dan regulasi. Presentasi ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis dan mendorong tindakan untuk melindungi jaringan. Nah, baiklah, mari kita mulai dengan memahami apa itu keamanan jaringan dan mengapa hal ini menjadi penting di era digital ini. Nah, apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan itu adalah perlindungan terhadap jaringan komputer dari ancaman, gangguan, atau akses yang tidak sah. Tujuan utama keamanan jaringan ini, yang pertama itu untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, yang kedua itu dia itu untuk mencegah serangan dari luar maupun dalam jaringan. Dan yang ketiga itu untuk menjaga operasional jaringan tetap optimal. Nah, kita masuk pada fokus yang pertama, yaitu firewall. Apa sih firewall itu? Firewall itu adalah perangkat atau perangkat lunak atau yang bisa kita sebut software yang berfungsi sebagai penghalang antar jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak terpercaya. Fungsi utama firewall ini ada 3. Nah, yang pertama itu untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu, yang kedua untuk melindungi jaringan dari serangan berbahaya, dan yang ketiga itu untuk mengelola akses ke dan dari jaringan. Nah, firewall ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu paket filtering firewall yang gunanya itu untuk sebagai penyaring lalu lintas berdasarkan alamat IP, port, atau protokol. Nah, selanjutnya itu ada stateful inspection firewall yang gunanya itu untuk memantau status koneksi untuk menyaring paket. Lalu ada proxy firewall yang gunanya itu untuk bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya jaringan. Nah, yang terakhir ada next generation firewall atau NGFW. Nah, next generation firewall ini tuh berfungsi untuk menggabungkan fungsi tradisional dari firewall dengan fitur tambahan seperti inspeksi aplikasi dan pencegahan ancaman. Nah, firewall ini tuh memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu firewall ini tuh mudah untuk diimplementasikan dan efektif untuk mencegah akses tidak sah. Nah, kekurangan sendiri dia itu tidak efektif untuk ancaman yang berasal dari dalam jaringan. Selanjutnya kita masuk ke fokus yang kedua, yaitu IDS atau Intrusion Detection System. Nah, untuk IDS sendiri, IDS ini itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau ancaman di dalam jaringan komputer. Fungsi IDS ini tuh yang pertama itu untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara real time, lalu untuk mengidentifikasi pola serangan seperti brute force, scanning, atau malware. Nah, yang terakhir, dia itu berfungsi untuk memberikan notifikasi kepada administrator untuk tindakan yang lebih lanjutnya. Nah, jenis-jenis IDS itu yang pertama itu ada Network Based IDS atau NIDS. Nah, fungsinya itu untuk mengawasi lalu lintas data di jaringan. Lalu ada Host Based IDS atau HIDS. Nah, fungsinya itu untuk memantau aktivitas dengan file log pada perangkat individu. Teknologi yang terdapat dalam IDS itu yang pertama itu adalah Signature Based Detection, yang gunanya itu untuk mendeteksi ancaman berdasarkan tanda tangan serangan yang dikenal. Nah, yang selanjutnya itu ada Anomaly Based Detection, yang berfungsi untuk mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari pola normal. Nah, selanjutnya fokus yang ketiga yaitu IPS atau Intrusion Prevention System.
Nah, IPS itu sendiri memiliki pengertian sebagai pengembangan dari IDS yang tidak hanya mendeteksi ancaman, tetapi juga mengambil tindakan pencegahan secara otomatis. Fungsi IPS itu yang pertama itu adalah untuk menghentikan lalu lintas jaringan yang mencurigakan, lalu untuk mencegah penyebaran malware di dalam jaringan, dan yang ketiga untuk menjaga kinerja jaringan tetap stabil dan untuk memblokir ancaman secara proaktif. Nah, jenis-jenis IPS itu ada dua. Yang pertama itu ada Network Based IPS atau NIPS. Nah, NIPS ini nanti dipasang di titik-titik kritis jaringan untuk memantau lalu lintasnya. Dan yang kedua itu ada Host Based IPS atau High IPS, HIPS. Nah, dia itu fungsinya itu dia itu berfungsi langsung pada perangkat endpoint-nya. Nah, di sini ada beberapa aspek yang membedakan antara IDS dan IPS. Nah, untuk perbandingan firewall, IDS, dan IPS. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara firewall, IDS, dan IPS. Yang pertama dari karakteristik fungsi utama. Untuk firewall itu dia itu menyaring lalu lintas, kalau IDS untuk mendeteksi ancaman, dan IPS itu untuk mendeteksi dan mencegah ancaman. Nah, kalau misalnya dari karakteristik aksi, ya kalau misalnya firewall itu dia itu untuk memblokir berdasarkan aturan. Nah, kalau misalnya IDS itu gunanya itu untuk memberikan notifikasi. Sementara IPS itu dia itu memblokir secara otomatis. Lalu dari segi fokusnya firewall itu berfokus pada lalu lintas jaringan. Sementara untuk IDS itu dia itu berfokus pada aktivitas yang mencurigakan. Kalau misalnya IPS itu dia itu berfokus pada aktivitas yang mencurigakan dan cara pencegahannya. Nah, untuk karakteristik yang terakhir yaitu dia karakteristik berdasarkan lokasi implementasinya. Kalau firewall itu dia di pintu masuk jaringan, kalau IDS itu dia di belakang firewall, dan IPS itu dia di dalam jaringan. Nah, ada beberapa contoh implementasi. Yang pertama itu implementasi untuk di firewall, yaitu yang pertama itu di Cisco ASA, yaitu firewall perangkat keras dengan fitur keamanan tinggi. Nah, dia juga ada di pfSense yang dia itu merupakan firewall berbasis perangkat lunak open source. Nah, yang terakhir itu ada dia implementasinya pada Windows Firewall, yaitu firewall bawaan untuk sistem operasi Windows. Nah, untuk di IDS, yang pertama itu ada di Disnord, yaitu open source NIDS yang populer, yang gunanya itu untuk analisis lalu lintas jaringan. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi pada Suricata, yaitu IDS dan IPS yang mendukung inspeksi protokol ke tingkat lanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada OSSEC yang dia itu dimana HIDS yang gunanya itu untuk mendukung analisis file log. Nah, untuk di IPS sendiri itu jadi itu ada 3 contoh implementasinya. Yang pertama di Palo Alto Networks, yaitu IPS dengan fitur inspeksi yang lebih mendalam. Nah, selanjutnya itu ada Checkpoint IPS, yaitu solusi keamanan untuk melindungi jaringan skala besar. Yang terakhir itu ada IBM Key Radar. Nah, yang fungsinya itu untuk sistem yang menggabungkan IPS dengan analitik ancaman. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi keamanan jaringan. Di antaranya yang pertama, keamanan jaringan adalah komponen vital dalam menjaga keberlangsungan operasional organisasi modern. Nah, yang kedua, fokus dari keamanan jaringan yaitu firewall, IDS, dan IPS itu berfungsi sebagai lapisan perlindungan terhadap ancaman eksternal dan internal. Nah, yang terakhir, dengan implementasi yang tepat, risiko kebocoran data atau serangan cyber atau masalah-masalah lainnya itu bisa kita minimalkan atau kita kurangi. Nah, di sini yang perlu kita ingat itu adalah keamanan jaringan itu bukanlah hanya sebuah kebutuhan, tapi keharusan dalam era digital. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih.